Salam, selamat pagi. Renungan hari ini, Senin 21 Maret 2022. Bacaan puji dan janji terdapat pada 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Renungan hari ini diberi judul Ilmu Cukup. Pernahkah Bapak Ibu mendengar atau membaca tentang suku Samin atau sedulur Sikep? Suku Samin adalah suatu komunitas masyarakat tradisional yang tersebar di hampir seluruh daerah Jawa Tengah dan sebagian kecil Banyuwangi. Fakta menarik dari suku ini adalah ajaran hidupnya berupa ilmu cukup yang menjadi dasar seluruh kehidupan sehari-harinya. Kalau bisa berbagi, untuk apa menjual? Kalau bisa jalan kaki, untuk apa menggunakan sepeda? Dan kalau bisa menggunakan lilin, untuk apa harus menyalakan lampu? Kira-kira pertanyaan seperti itulah yang selalu mereka tanyakan kepada orang lain yang tidak pernah merasakan kecukupan di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, ajaran yang relatif sama juga ditunjukkan oleh pembacaan kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-7. Dalam potongan surat ini, Paulus menasihati Timotius agar memelihara jemaat yang dipercayakan kepadanya dan menjaga tabiat dan iman jemaat dan godaan dunia yang sedang mengincar keutuhan jemaat saat itu. Mengingat konteks jemaat saat itu yang tidak terlepas dari strata, kekuasaan, golongan, dan termasuk di dalamnya adalah cinta yang berlebihan terhadap materi atau uang. Hal itulah yang menurut Paulus dapat menjadi sumber segala kejahatan yang siap mengincar iman jemaat sewaktu-waktu. Kegelisahan akan kejatuhan ini juga dirasakan oleh Daud dalam potongan Mazmur 143 ayat yang ke-8. Walaupun dalam konteks teks dan zaman kehidupan yang berbeda, Mazmur menuliskan dengan jelas bahwa Daud saat itu juga mengalami kegelisahan akan masalah hidup yang digambarkan dengan kata musuh-musuh jika ia tidak hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Fakta itu diperparah dengan banyaknya musuh-musuh yang siap menyerang Daud karena kapasitas Daud sebagai raja atau pemimpin atas seluruh tanah Israel. Oleh karena itulah, Daud selalu bertindak sebijaksana mungkin dan selalu berserah pada perintah Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, justru ajaran-ajaran inilah yang sering kita anggap remeh, bahkan dilupakan. Sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita justru merupakan ajaran-ajarannya dan menghamba kepada kepentingan-kepentingan duniawi. Kita hanya takut akan kehilangan materi, status, atau jabatan dibandingkan dengan ketakutan akan hilangnya relasi intim dengan Tuhan. Melalui pembacaan saat ini, kita diingatkan untuk hidup selasar dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Keselarasan yang dimaksud juga berhubungan dengan penerapan bacaan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini menjadi penting agar firman yang sudah kita baca dan dengarkan tidak berujung pada kesia-siaan belaka. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau beri kepada kami dan ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat yang kami terima dari-Mu. Amin.